Bab 2553 sampai bab 2556. Ketika Ye Chen mengemudikan mobil ke gedung urusan akademik Universitas Jinling, Chen Zekai sudah menunggu di sini. Melihat Ye Chen menghentikan mobilnya, dia segera melangkah maju untuk membantunya membuka pintu dan berkata dengan hormat, "Guru, saya telah membuat pengaturan untuk sekolah. Claudia hanya perlu mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan beberapa informasi. Anda tinggal memilih jurusanmu." Ye Chen mengangguk, mengingat spanduk yang dia lihat di luar, dan bertanya kepadanya, "Pernahkah kamu mendengar tentang Qiu Yingshan? Saya merasa orang ini tampak familiar." Petik 2. Qiu Yingshan. Chen Zekai berkata dengan cepat, "Kembali bagi Tuan Muda, Tuan Qiu adalah orang terkaya di Nanyang dalam arti sebenarnya. Namun, dia sengaja memecah industri keluarga beberapa tahun yang lalu, sehingga dia terjatuh dari peringkat utama. Namun, kekuatan Qiu keluarga termasuk yang terbaik di Asia Tenggara. Masih sangat kuat." Setelah mengatakan itu, Chen Zekai bertanya, "Apakah Anda melihat mereka menggantung spanduk di pintu?" "Ketika saya datang, mereka menurunkannya. Saya bertanya dan mengetahui bahwa itu adalah Qiu Yingshan yang datang mengunjungi Universitas Jinling." Ye Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Saat saya belajar di Universitas Jinling, sepertinya saya pernah mendengar tentang orang ini. Konon dia menyumbangkan banyak uang ke Universitas Jinling." Chen Zekai mengangguk dan berkata, "Ya, dia adalah seorang ekonom." Setelah pembukaan, gelombang pertama orang Tionghoa perantauan yang kembali ke Tiongkok untuk pembangunan menyumbangkan 500 juta ke Universitas Jinling pada tahun 1990-an. Jumlah uang ini adalah jumlah yang sangat besar saat itu. Begitu. Ye Chen mengangguk ringan. "Mengangguk, saya hanya berpikir bahwa lelaki tua itu mungkin berencana untuk kembali ke Universitas Jinling untuk berkunjung, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius." Pada saat yang sama, jet pribadi Airbus A330 yang dimodifikasi mendarat dengan mulus di Bandara Jinling. Lin Waner dan Qiu Yingshan ada di pesawat ini. Karena Malaysia juga berada di distrik ke-8 timur dan tidak ada perbedaan waktu dengan Jinling, Lin Waner awalnya berencana terbang dari Penang ke Huaxia pada jam 8 pagi ini. Dengan cara ini, dia bisa tiba di Jinling sekitar jam 2 pagi, jam sore dan tidak akan menunda pendaftarannya. Tapi setelah berbaring tadi malam, dia berguling-guling di tempat tidur karena suatu alasan, dan masih belum bisa tidur sampai dini hari. Lin Waner mencoba menenangkan pikirannya, tetapi tidak peduli apa yang dia coba, hatinya selalu terasa bingung, dan sepertinya ada tanda-tanda jantung berdebar samar. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan berangkat ke Jinling besok pagi, ke tempat Ye Chen pertama kali menghilang, mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan keinginannya dan menemuinya di Jinling. Memikirkan hal ini, hati Lin Waner terasa jauh lebih baik, tetapi yang menggantikannya adalah perasaan terdesak bahwa setiap detik berarti. Dalam kegelisahannya, dia hanya bisa meminta Qiu Yingshan mempersiapkan penerbangan semalaman dan tiba di Jinling beberapa jam lebih cepat dari jadwal. Agar tidak menunda penerimaan Lin Waner, Qiu Yingshan meminta seseorang untuk menyapa rektor Universitas Jinling terlebih dahulu. Namun, dia tidak membiarkan stafnya mengungkapkan tujuan kunjungannya ke Universitas Jinling. Dia hanya memberitahu pihak lain bahwa dia ingin kembali ke Universitas Jinling untuk berkunjung suatu kali. Pihak sekolah tentu saja sangat mementingkan tamu terhormat ini, sehingga masyarakat pun buru-buru membuat spanduk dalam semalam. Bahkan kepala sekolah pun bersiap menyambut dan mendampinginya secara langsung. Wakil kepala sekolah lainnya, serta beberapa dekan, juga langsung menunda liburannya dan bergegas kembali ke sekolah untuk mempersiapkan kunjungan. Chen Zekai membawa Ye Chen dan Claudia ke gedung urusan akademik dan datang ke kantor penerimaan. Saat ini, direktur kantor penerimaan sudah menunggu di sini.
Melihat Chen Zekai datang, sutradara berkata dengan sangat sopan, "Oh Tuan Chen, sudah lama tidak bertemu, Anda masih sangat tampan." Chen Zekai tersenyum tipis dan berkata, "Direktur Liu, saya akan merepotkan Anda kali ini." Kemudian Direktur Liu He tersenyum dan berkata, "Tuan Chen, Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Ini hanya sedikit usaha. Selain itu, merekrut lebih banyak siswa internasional adalah tugas pendaftaran yang sangat kami anggap penting baru-baru ini. Omong-omong, Tuan Chen, Anda membantu saya menyelesaikan penilaian kinerja saya." Chen Zekai tertawa, memperkenalkan Claudia kepadanya, dan berkata, "Direktur Liu, ini adalah kerabat jauh Claudia yang saya bicarakan. Dia lahir dan besar di Kanada, dan juga belajar di Kanada. Orang di sebelahnya adalah orang ini juga kerabat jauh saya, sepupu Claudia." Direktur Liu mengangguk kepada Ye Chen, lalu tersenyum dan berkata kepada Claudia, "Halo Claudia, saya direktur dari kantor penerimaan Universitas Jinling. Nama saya Liu Ming, selamat datang di Universitas Jinling." Claudia berkata dengan sangat sopan, "Halo, Direktur Liu, jika Anda cukup beruntung untuk belajar di Universitas Jinling, saya harap Anda akan menjaga saya." Direktur Liu berkata dengan terkejut, Kamu sangat pandai berbahasa Mandarin." Petik 2. Chen Zekai di samping berkata, "Claudia berdarah campuran Zoni, dan ibunya berasal dari Jinling kami beberapa tahun yang lalu." Petik 2. Oh, tidak heran, Direktur Liu mengangguk berulang kali dan menghela nafas. Lalu ada beberapa sejarah di balik memilih Universitas Jinling. Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada Claudia, "Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah membawa paspor dan arsip Anda? Saya akan membantu kamu masukkan informasinya. Lalu kamu bisa memilih jurusan." "Bawakan," Claudia segera menyerahkan informasi yang telah disiapkan. Direktur Liu membuka tas arsip dan memeriksa informasinya dengan cermat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Hasil sekolah menengah Anda di Kanada sangat bagus. Sejujurnya, saya telah bertemu banyak siswa internasional dari Kanada, tetapi saya belum pernah bertemu satu pun dengan nilaimu yang sama bagusnya dengan nilaimu. Hampir semuanya A." Claudia berkata dengan rendah hati, "Ada beberapa penurunan pada tahun lalu karena sesuatu terjadi di rumah dan aku jarang bersekolah." Direktur Liu mengangguk, dia berkata sambil tersenyum, "Apa yang telah Anda lakukan sempurna. Sejujurnya, Anda seharusnya tidak mengalami banyak masalah dalam melamar mahasiswa internasional di Universitas Tsinghua dengan informasi ini. Bersama kami, tidak akan ada masalah." Setelah itu, dia segera mengeluarkannya. Dia menyerahkan setumpuk informasi kepada Claudia dan memperkenalkan, "Ini semua adalah informasi terkait dari Departemen Universitas Jinling kami. Pertama-tama Anda lihat jurusan mana yang lebih Anda minati. Saya akan memasukkan informasi Anda ke dalam sistem." "Baik, terima kasih." Claudia mengambil informasi itu dan mulai membacanya dengan cermat. Sebagai double first class university, Jinling University memiliki struktur jurusan yang sangat lengkap. Terdapat puluhan jurusan dan ratusan jurusan, sungguh mempesona untuk memilih. Claudia melihat sekeliling, berpikir lama, dan berkata, "Saya ingin melamar jurusan arkeologi di sekolah sejarah." "Arkeologi?" Belum lagi Direktur Liu terkejut, bahkan Ye Chen pun sedikit terkejut. Direktur Liu berkata dengan sungguh-sungguh, "Claudia, jurusan arkeologi benar-benar tidak populer, dan peluang kerja di masa depan sangat sempit. Kami hanya memiliki 50 jurusan arkeologi dari tahun pertama hingga tahun terakhir, satu untuk setiap kelas. Hanya ada 10 orang dalam satu kelas. Apakah kamu ingin memikirkannya baik-baik?" Claudia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Pilih saja yang ini. Meskipun saya setengah Tionghoa, saya tidak tahu banyak tentang sejarah Tiongkok. Banyak. Tetapi jika saya diminta untuk memilih jurusan sejarah, saya khawatir itu akan terlalu membosankan. Arkeologi harus digabungkan dengan praktik untuk lebih memahami budaya dan sejarah Tiongkok." Direktur Liu mendecakkan bibirnya dan bertanya padanya,
kamu tidak. Sama sekali tidak memikirkan masalah ketenaga kerjaan. Claudia berkata dengan serius, kamu harus menunggu sampai lulus untuk mempertimbangkan masalah ketenaga kerjaan. Pada usia muda, Claudia sudah kehilangan minat terhadap materi dan uang ketika teman-temannya mulai menyadari pentingnya hal tersebut. Kematian tragis keluarganya telah membuatnya menganggap enteng hal-hal ini. Dia tidak berharap menjadi kaya dalam hidup ini. Juga tidak mengejar kehidupan yang baik atau status sosial yang tinggi. Dia hanya berharap untuk menghormati dirinya sendiri. Hiduplah dengan baik di rumahmu. Hati agar arwah keluarga Anda di surga dapat merasa lega. Oleh karena itu, setelah menekuni begitu banyak jurusan, ia tidak tertarik pada jurusan lain, kecuali arkeologi, yang ia dambakan. Hal ini bukan hanya karena dia ingin mengetahui lebih banyak tentang Tiongkok, tetapi juga karena dia berharap tidak berinteraksi dengan terlalu banyak orang. Arkeologi menghadapi segala macam monumen dan peninggalan budaya setiap hari, profesinya tidak populer, dan jumlah mahasiswanya tidak banyak, yang lebih sesuai dengan kriteria seleksi Claudia. Jadi, dia langsung memutuskan untuk mengambil jurusan arkeologi. Ye Chen juga sangat mendukung hal ini. Ia mengetahui bahwa jurusan yang banyak dilamar oleh mahasiswa sebenarnya bukanlah jurusan yang mereka sukai. Beberapa orang memilih melukis bukan karena mereka suka melukis, tetapi karena melukis dapat membuat mereka lebih baik ketika diterima. Nilai di kelas budaya telah turun cukup rendah, dan hal yang sama juga berlaku untuk musik dan pendidikan jasmani. Sedangkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi biasa, mereka mungkin tidak bisa memilih jurusan favoritnya karena nilainya, selama nilainya tidak cukup tinggi. Pada dasarnya mereka harus puas dengan yang terbaik kedua, atau bahkan berkompromi dan mematuhi penyesuaian. Dan Claudia tahu persis apa yang diinginkannya, yang membuatnya lebih beruntung daripada kebanyakan mahasiswa. Melihat Claudia telah mengambil keputusan, Direktur Liu segera mengangguk dan berkata, "Karena Anda sangat menyukai arkeologi, maka saya akan mengatur agar Anda pergi ke Departemen Arkeologi." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan setumpuk formulir dan sebuah pena, menyerahkannya kepada Claudia, dan berkata, "Semua persyaratan Anda telah memenuhi persyaratan kami untuk merekrut siswa internasional, sehingga Anda dapat mengisi formulir ini secara lengkap sesuai dengan situasi Anda yang sebenarnya. Semua bidang dengan tanda bintang wajib diisi, sisanya boleh dikosongkan. Setelah Anda mengisinya dan memberikannya kepada saya dan mencapnya, kami akan mengatur seseorang untuk membuat pemberitahuan penerimaan. Namun, pemberitahuan penerimaan kami baru dibuat dan dikirim dalam satu batch beberapa hari yang lalu. Gelombang berikutnya mungkin memakan waktu sekitar 1 minggu, dan saya akan mengatur pengirimannya kepada Anda sesegera mungkin." Claudia mengangguk dan berterima kasih, "Terima kasih. Terima kasih atas kerja keras Anda." Direktur Liu tersenyum sedikit dan melihat di Chen Zekai di sampingnya. Dia berkata dengan serius, "Persahabatan saya dengan Tuan Chen ada di sini. Tidak perlu mengucapkan terima kasih untuk hal kecil ini. Jika Anda memerlukan bantuan apapun di Universitas Jinling di masa mendatang, silakan hubungi saya di kapan saja. Saya akan menanganinya sesegera mungkin." Dia mengeluarkan kartu nama dari tempat kartu nama di meja, menyerahkannya kepada Claudia, dan berkata, "Ini berisi nomor ponsel saya, yang aktif 24 jam sehari." Claudia mengucapkan terima kasih lagi. Lalu mulailah mengisi informasi pribadi Anda. Saat mengisi kolom kontak darurat, dia melihat tanda bintang di atasnya dan berhenti sebentar. Namun, dia dengan cepat melewati kolom ini dan mengisi konten lainnya sebelum berbicara. "Direktur Liu, bisakah Anda menulis kontak darurat ini nanti? Ibu baptis dan saudara perempuan saya baru saja kembali dari Kanada dan belum sempat mengajukan nomor ponsel domestik." Direktur Liu mengangguk dan berkata dengan santai, "Tidak apa-apa, saya bisa menebusnya nanti." "Ya, selama Anda tidak melupakannya." "Ye." Chen berkata saat ini, "Claudia, cukup isi nomor ponsel saya."
Jika ada keadaan darurat, lebih efektif menghubungi saya daripada menghubungi Bibi Lee. Claudia ya ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit. Titik. Dia mengambil penanya lagi dan menulis kata Ye Chen di kolom ini. Kemudian dia menatap Ye Chen dengan mata birunya yang besar dan bertanya dengan lembut, "Saudara Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Berapa nomor ponselmu?" Ye Chen mengulurkan tangan kepada Claudia untuk mengambil pena, dan menulis nomor teleponnya di belakang namanya. Setelah itu, Claudia menyerahkan informasi tersebut kepada Direktur Liu. Setelah memeriksanya dengan hati-hati, Direktur Liu berkata, "Oke, pada dasarnya tidak ada masalah lain. Pemberitahuan penerimaan akan dikirimkan ke alamat di atas ketika waktunya tiba. Akan ada waktu pelaporan di sana. Ketika waktunya tiba, laporan dan penerimaan akan diproses. Ikuti saja formalitasnya." Setelah itu, dia bertanya kepada Claudia, "Apakah Anda memiliki kerabat di Jinling?" Claudia mengangguk, "Ibu baptis saya ada di Jinling." Direktur Liu bertanya, "Kalau begitu, apakah Anda berencana untuk tinggal di kampus atau belajar sehari-hari?" Claudia bertanya, "Bolehkah saya memilih salah satu dari keduanya?" Direktur Liu mengangguk, "Secara teoritis, memang demikian, karena sekolah harian memerlukan penandatanganan hari perjanjian sekolah dengan pihak sekolah, karena menyangkut keselamatan pribadi. Masalah tanggung jawab, sehingga prosesnya lebih merepotkan. Defaultnya adalah jika Anda memilih untuk tinggal di kampus sebagai pelajar harian, Anda tidak dapat mengajukan permohonan untuk tinggal di kampus. Namun, jika kamu ingin tinggal di kampus sesekali, bukan tidak mungkin. Saya bisa menyapa bagian logistik dan menunggu Anda menugaskan seorang konselor, saya juga akan menyapa instruktur." Claudia menghela napas lega. Itu bagus. Baginya, dia akan belajar dan tinggal di Jinling setidaknya selama 4 tahun ke depan. Bibi Lee dan Li Xiaofen selalu merawatnya secara khusus, jadi dalam 4 tahun ke depan, dia juga khawatir apakah dia akan menimbulkan terlalu banyak masalah pada Bibi Lee dan Li Xiaofen. Oleh karena itu, ia pun berharap ada alternatif lain. Kedepannya akan jauh lebih nyaman jika bisa belajar di kampus dan tinggal di kampus. Jika Bibi Lee dan Li Xiaofen sibuk dengan pekerjaan, Anda juga bisa memilih untuk tinggal di kampus agar tidak terganggu dari mengurusnya diri mereka sendiri ketika mereka sedang sibuk bekerja. Direktur Liu mencap beberapa stempel pada informasi Claudia dan berkata kepadanya, "Oke, prosedurnya sudah selesai. Sekarang tunggu saja pemberitahuannya." Setelah itu, dia bertanya lagi kepada Chen Zekai, "Tuan Chen, apakah Anda ingin saya melakukannya membawa Anda mengunjungi sekolah?" "Kenali terlebih dahulu." Chen Zekai tersenyum dan berkata, "Ini terlalu merepotkan bagi Anda. Saya melihat Anda memiliki spanduk di luar untuk menyambut tamu-tamu terhormat." Petik 2. Ya, Direktur Liu tersenyum, memang ada tamu-tamu terhormat yang datang. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah eksekutif dan beberapa kepala sekolah serta dekan sekolah lainnya ada di sini. Bahkan kepala sekolah lama yang sudah pensiun hampir 10 tahun ada di sini. Sambil berkata, dia menambahkan, "Tetapi orang-orang tidak akan berada di sini untuk sementara waktu. Jadi saya meminta Satpam untuk mengendarai mobil aki untuk mengantar Anda berkeliling dan mengunjungi asrama mahasiswa internasional. Standar asrama mahasiswa internasional di sini masih sangat tinggi, kamar untuk 2 orang dengan tempat tidur dan meja." Claudia pasti menyukainya. Chen Zekai memandang Ye Chen, dan ketika dia melihat Ye Chen mengangguk sedikit, dia tersenyum dan berkata, "Oke, terima kasih atas kerja kerasmu." Direktur Liu berkata dengan tergesa-gesa, "Mengapa kami begitu sopan? Anda selalu membantu saya." Petik 2. Saat dia sedang berbicara, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Direktur Liu berkata, "Masuk." Seorang wanita parubaya membuka pintu dan mencondongkan tubuh ke dalam, berkata buru-buru, "Direktur Liu, tamu terhormat hampir tiba. Kepala sekolah meminta kami turun dan menunggu untuk menyambutnya."
Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu, Direktur Liu bertanya dengan heran, "Hah? Begitu cepat? Bukankah Anda mengatakan Anda mungkin tiba pada siang atau sore hari?" Wanita itu berkata, "Saya tidak pernah menyangka mereka akan berangkat lebih awal di malam hari. Saya baru saja menelepon kepala sekolah yang lama. Panggilan teleponnya mengatakan itu hampir tiba. Sekarang saya mungkin bahkan tidak bisa pergi ke gerbang sekolah untuk menyambut Anda, jadi saya hanya bisa menunggu di bawah." Kampus baru Universitas Jinling mencakup area seluas hampir 5.000 hektar, dan jarak dari gerbang sekolah ke gedung urusan akademik lebih dari 1 kilometer. Jika sekelompok orang parubaya dan lanjut usia benar-benar berjalan ke sana, setidaknya memakan waktu 10 atau 20 menit. Saat dia berbicara, dia dengan cepat menambahkan, "Direktur Liu, tolong cepat. Kepala sekolah memberi Anda waktu 3 menit untuk turun, dan saya harus memberitahu yang lain." Petik 2. Setelah mengatakan ini, wanita itu mundur. Ketika Direktur Liu mendengar ini, dia hanya bisa berkata dengan nada meminta maaf kepada Chen Zekai, "Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Itu terjadi tiba-tiba. Ayo datang lain kali. Kembalilah ketika Anda punya waktu." Chen Zekai berkata sambil tersenyum, "Mari kita bertemu di Istana Buckingham lain hari, dan saya akan menjadi tuan rumah Anda." Direktur Liu mengangguk cepat dan berkata, "Oke, saya pasti akan datang dan mengganggu Anda setelah saya menyelesaikan urusan pendaftaran hari ini." Setelah itu, dia berkata dengan sedikit malu, "Ngomong-ngomong, Tuan Chen, anak saya menemukan pacar, dan tiba-tiba memberitahu saya bahwa dia telah memperoleh sertifikat untuk pernikahan kilat. Dia akan menikah pada tanggal 1 Oktober. Saya sedang melihat hotel pernikahan baru-baru ini, tetapi tanggal 1 Oktober adalah tanggalnya. Untuk hari besar, sebagian besar ruang perjamuan hotel telah dipesan beberapa bulan yang lalu, dan dia serta tunangannya masih muda dan berwajah sadar, dan selalu ingin mengadakannya di Istana Buckingham. Saya ingin tahu apakah mereka masih bisa membuat janji di salah satu ruang perjamuan di Istana Buckingham." Chen Zekai Berkata tanpa berpikir, "Jangan khawatir, Liu tua, saya akan mengurus ini." Kamar hotel dan ruang perjamuan di Istana Buckingham tidak pernah terjual. Mereka disediakan untuk teman baik yang tiba-tiba membutuhkannya. Ruang perjamuan ada 10 pada hari pertama setiap bulan. Saya juga secara khusus menyisihkan tahun yang indah, yang merupakan ruang perjamuan Istana Buckingham kedua setelah Sky Garden. Anda meminta putra dan menantu Anda datang ke Istana Buckingham untuk menemukan saya, dan saya akan mengajak mereka melihat tempat tersebut secara langsung. Selama mereka, jika Anda menyukainya, tempat ini cocok untuk Anda." Oh, Direktur Liu tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak, Tuan Chen, Anda benar-benar telah menyelesaikan kebutuhan mendesak saya. Saya akan mengambil mereka mengunjungi Istana Buckingham pada sore hari." Sangat umum untuk menikah di Tiongkok. Alasan utamanya adalah bahwa dalam setahun, mungkin tidak ada 1/10 hari pernikahan yang cocok, dan hampir semua orang mengadakan pernikahan. Pernikahan akan diadakan pada hari baik, sehingga selama hari tersebut baik, beberapa pasangan dalam suatu komunitas dapat melangsungkan pernikahan pada waktu yang bersamaan. Tanggal 1 Oktober sendiri merupakan hari baik untuk perayaan nasional, dan juga bertepatan dengan hari libur 7 hari. Apalagi cuaca pada saat itu paling nyaman di sebagian besar tempat, sehingga semakin banyak orang yang memilih untuk menikah pada hari tersebut. Pada hari yang baik, sulit untuk memesan hotel pilihan Anda tanpa memesan setengah tahun sebelumnya. Putra Direktur Liu kembali melakukan pernikahan kilat. Dia hanya punya waktu sekitar 2 bulan lagi, dan hampir mustahil untuk memesan hotel kelas atas. Karena masalah ini, keluarga Direktur Liu sangat cemas dan marah. Direktur Liu juga ingin meminta bantuan Chen Zekai sebelumnya. Tetapi Chen Zekai kebetulan sedang berada di luar negeri saat itu. Dia bertukar beberapa kata, tetapi ketika dia mendengar bahwa Chen Zekai berada di luar negeri, dia malu untuk berbicara lagi. Hari ini,
Chen Zekai kebetulan sedang mencarinya untuk melakukan sesuatu. Jadi dia dengan ragu-ragu menyebutkannya. Tanpa diduga, dia bisa membuka ruang perjamuan terbaik untuk umum di Istana Buckingham. Ini benar-benar menyelesaikan semua masalah dengan sempurna dan melebihi ekspektasi, harapan. Untungnya, Istana Buckingham keluarga Ye tidak pernah mengutamakan menghasilkan uang. Jadi Chen Zekai menyimpan semua kamar bagus dan ruang perjamuan di tangannya dan tidak menjualnya ke dunia luar, sehingga dia dapat menggunakannya sebagai bantuan pada saat kritis, momen, atau memecahkan kebutuhan rumah tangga terkait. Chen Zekai secara alami bersedia menjual bantuan ini kepadanya. Jadi dia berkata, hubungi saya kapan saja setelah Anda selesai, saya akan menunggu Anda di Istana Buckingham. Oke. Direktur Liu berkata dengan penuh semangat, terima kasih banyak, Tuan Chen. Mengapa kamu begitu sopan? Chen Zekai tersenyum sedikit dan berkata, karena kamu masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, kami tidak akan mengganggumu, Direktur. Liu mengangguk, saya akan menurunkan Anda, mereka. Berempat tiba di bawah, dan sekelompok pemimpin sekolah sudah menunggu di sini. Setelah Direktur Liu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka bertiga, dia bergegas untuk berbaris. Chen Zekai memandang Ye Chen dan bertanya dengan hormat, Tuan, pengaturan apa lagi yang kamu punya? Ye Chen berkata, aku tidak ada hubungannya. Mari kita urus Crow dulu. Kirim dia kembali dan makan di rumah baru Bibili pada siang hari. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, ngomong-ngomong, saat itu saya membawa Wan Pojun dan sekelompok tentara dari Istana Wanlong untuk menyelamatkan seorang pria di Meksiko. Ada seorang wanita tua dan putra satu-satunya. Silakan hubungi Wan Pojun dan tanyakan alamat rumahnya. Saya akan mengunjunginya dalam beberapa hari ke depan. Ketika Chen Zekai pergi ke Meksiko bersama Hong Wu, Ye Chen He dan Istana Wanlong telah memusnahkan seluruh juares gila. Dia tidak begitu jelas tentang detailnya, tetapi gaya aktingnya adalah lugas, jadi dia tidak bertanya apa-apa dan langsung setuju, berkata, baiklah, Tuan Muda, saya akan memberitahu Anda nanti. Hubungi saja Tuan Wan. Petik 2. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu saya akan pergi dulu. Hari ini adalah hanya untuk Bibili dan yang lainnya, dan saya akan menyiapkan beberapa hadiah. Chen Zekai segera berkata, baiklah, Tuan Muda, saya akan melapor kepada Anda pada sore hari setelah saya selesai berkomunikasi dengan Tuan Wan. Petik 2. Oke, kamu Chen mengangguk sedikit setuju, lalu berkata kepada Claudia, ayo pergi. Claudia mengangguk patuh. Dia mengangguk dan duduk di kursi penumpang BMW Ye Chen. Ye Chen menyalakan mobil dan melaju menuju gerbang sekolah. Pada saat yang sama, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam, dikawal oleh 3 mobil Cadillac, perlahan melaju menuju pintu masuk utama Universitas Jinling. Qiu Yingsan dan istrinya sedang duduk di kursi belakang Phantom. Pengemudi di dalam mobil itu adalah bawahan paling terpercaya Qiu Yingsan yang telah bersamanya selama 40 tahun. Dan yang duduk di co-pilot adalah Lin Waner. Qiu Yingsan melihat spanduk tergantung di luar gerbang sekolah saat ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, "Sue tua ini, saya mengatakan kepadanya untuk tidak pamer. Jangan pamer." Mengapa dia menggantung spanduk itu? Saat dia berkata, dia melihat ke arah Lin Waner. Ditanya, "Nona, saya khawatir ini tidak aman untuk identitas Anda." Lin Waner tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, orang-orang setingkat Anda harus datang ke Jinling secara terbuka. Jika itu benar, itu dilakukan secara diam-diam, dan akan terlihat sangat mencurigakan jika orang mengetahuinya. Bagi seorang pria berusia 90-an yang datang ke sekolah di mana dia menyumbangkan banyak uang dan masih menyembunyikannya, siapapun yang mendengarnya akan menganggapnya aneh. Menurutku itu bagus, sepertinya wajar." Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, "Tetapi saya tidak akan turun dari mobil nanti, temui mereka dulu dan beritahu saya setelah kita membicarakan tentang saya sekolah, lalu aku akan bangun sendiri."
Qiu Yingsan setuju tanpa ragu-ragu dan berkata dengan hormat, "Oke, Nona." Pada saat ini, iring-iringan mobil sudah memasuki pintu masuk utama Universitas Jinling. Lin Waner juga menjadi sangat penasaran pada saat ini dan mulai melihat-lihat sekolah tempat dia akan mendaftar sekolah. Di saat yang sama, sebuah mobil BMW melaju dari kejauhan di jalur berlawanan. Yang duduk di barisan depan mobil ini adalah Ye Chen dan Claudia. Saat kedua mobil semakin dekat, Ye Chen tanpa sadar melirik tim lawan karena penasaran. Dia tahu bahwa tamu-tamu terhormat Universitas Jinling seharusnya berada di dalam Rolls-Royce itu, jadi fokusnya adalah melihat lebih dekat ke mobil itu. Namun, dia tidak memiliki keinginan voyeuristik, dia hanya melihat sekilas, karena adanya film privasi di dalam mobil, samar-samar dia bisa melihat ada 4 orang yang duduk di dalam mobil. Saat ini, Lin Waner yang sedang duduk di kopilot dan mengamati kiri dan kanan, hanya mengalihkan pandangannya ke kanan. Ye Chen melihat ke depan Rolls-Royce dan melihat mobil di seberangnya. Pengemudinya adalah seorang pria parubaya yang lebih tua, kopilotnya adalah seorang gadis kecil, dan ada pasangan lanjut usia di kursi belakang, memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Saat kedua mobil saling berpapasan, jarak terpendek antara Ye Chen dan Lin Waner hanya beberapa meter, bahkan Claudia yang duduk di kursi penumpang pun melihat profil Lin Waner. Saat ini, dia hanya merasakan wajah samping gadis itu begitu cantik, semacam kecantikan klasik yang tak tertandingi. Hanya dengan melihat wajah sampingnya, dia bisa merasakan temperamen yang luar biasa. Hanya saja Ye Chen baru saja melihat dari kejauhan, dan sekarang dia tidak berniat untuk melihat lebih jauh. Pada saat ini, Claudia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru tanpa sadar, "Wow, gadis itu sangat cantik." Ketika Ye Chen mendengar kata-katanya, dia tanpa sadar ingin melihatnya. Saat ini, jika Ye Chen melihat sekali lagi ke kabin Rolls-Royce, dia akan dapat mengenali sisi wajah Lin Waner dari jarak yang cukup dekat. Namun di saat kritis ini, Ye Chen tiba-tiba merasakan sesuatu di saku kanan celananya tiba-tiba melonjak hebat. Segera setelah itu, benda itu tampak hidup, berdetak berulang kali di dalam saku dengan frekuensi yang sangat tinggi. Fenomena aneh ini membuat Ye Chen tidak bisa pulih sejenak. Saat tanpa sadar dia melihat ke saku celananya, dia sudah melewati Rolls-Royce. Seluruh proses hanya memakan waktu 1 atau 2 detik. Ye Chen mengulurkan tangan dan menyentuh saku celananya, lalu dia menyentuh cincin yang diberikan Lin Waner kepadanya ketika dia berada di Eropa Utara. Saat ini, cincin itu masih sedikit bergetar di tangan Ye Chen. Namun amplitudo getarannya menjadi semakin kecil hingga akhirnya berhenti total. Ye Chen mengerem mobil dan menghentikan mobilnya. Dia melihat cincin itu lagi dan berpikir dalam hati, benda sialan ini sudah lama ada pada saya. Saya memasukkan begitu banyak energi spiritual ke dalamnya dan hampir tidak bereaksi. Kenapa sekarang tiba-tiba mulai bergerak? Claudia di samping melihat Ye Chen menghentikan mobil dan mengeluarkan sebuah cincin dan mengerutkan keningnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saudara Ye Chen, ada apa denganmu?" Ye Chen mengerutkan kening. Tapi dia berkata dengan santai, "Oh, aku tidak tahu siapa yang menaruh cincin di sakuku." Claudia buru-buru berkata, "Mungkin suster curan yang menaruhnya di sana." Ye Chen mengangguk dengan sengaja, "Mungkin juga aku akan bertanya padanya kapan aku kembali." Ketika dia mengatakan ini, Ye Chen berpikir lagi, aneh, mengapa cincin itu bergerak beberapa kali dan kemudian berhenti bergerak lagi. Apakah Anda ingin memasukkan lebih banyak energi spiritual untuk menguji itu? Pada titik ini, Ye Chen memikirkan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berpikir dalam hati, "Nima, apakah benda ini mencoba menipu energi spiritualku lagi?" Dia tahu bahwa aku tidak mau, jadi dia membuat sedikit bergerak untuk membangkitkan rasa penasaranku. Dan semakin menipu energi spiritualku. Memikirkan hal ini, dia segera memasukkan kembali cincin itu ke dalam sakunya.
Memikirkan kembali ketidakberdayaan yang dia rasakan ketika energi spiritualnya terkuras beberapa kali, dia diam-diam bersumpah, "Jangan khawatir, aku tidak akan tertipu olehmu lagi." Mengerti. Petik 2. Sebenarnya, Ye Chen tidak tahu bahwa alasan mengapa cincin itu tiba-tiba tampak bangun sebenarnya karena ia merasakan milik Lin Waner adanya. Cincin ini bukanlah barang biasa, dan selalu menjadi milik pribadi Lin Waner. Sudah ada semacam hubungan antara cincin itu dan Lin Waner. Tetapi Lin Waner tidak memiliki energi spiritual, jadi induksi semacam ini bersifat satu arah. Artinya, hanya cincin yang dapat merasakan Lin Waner, tetapi Lin Waner tidak dapat merasakan keberadaan cincin tersebut. Awalnya, ada kemungkinan besar Ye Chen dapat melihat Lin Waner, tetapi karena getaran cincin yang tiba-tiba, Ye Chen tidak melihat Lin Waner, dan Lin Waner tidak melihat Ye Chen. Namun Lin Waner, yang intuisinya sangat akurat, merasakan ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya ketika BMW di sebelah kiri melintas. Dia segera menoleh ke belakang tanpa sadar, namun dia hanya melihat mobil yang telah pergi dan tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia pikir ekspresinya agak terlalu sensitif, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Ye Chen di dalam BMW sudah meletakkan cincin itu lagi dan berkata kepada Claudia, "Jika kamu tidak ada pekerjaan, ayo pergi ke kota dulu dan beli hadiah sebelum kembali." Claudia yang mengangguk cepat, "Aku baik-baik saja, dengarkan saja saudara Ye Chen." Jadi, mereka berdua pergi ke pusat perbelanjaan di pusat kota. Dan di sini, iring-iringan mobil Qiu Yingshan juga perlahan berhenti di alun-alun di luar gedung urusan akademik. Pensiunan Rektor Universitas Jinling, bersama dengan pimpinan sekolah saat ini, sudah mengantri di sini. Beberapa bodyguard turun dari beberapa SUV di depan dan belakang, dua di antaranya menuju barisan belakang Rolls-Royce, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, lalu membuka pintu di kedua sisi. Qiu Yingshan dan istrinya perlahan keluar dari mobil. Karena usia mereka, pengawal segera menyerahkan tongkat kepada mereka berdua. Sui Zaizu, rektor lama Universitas Jinling, adalah orang pertama yang maju ke depan dengan penuh semangat dan berkata dengan antusias, "Tuan Qiu, selamat datang di Universitas Jinling lagi." Qiu Yingshan berkata sambil tersenyum, "Sue tua, sudah kubilang padamu untuk tidak menonjolkan diri, mengapa kamu masih terlibat dalam pertempuran besar seperti itu?" Sue Zaizu buru-buru berkata, "Tuan Qiu, kamu belum kembali selama bertahun-tahun, dan Anda tiba-tiba mengatakan ini. Jika Anda ingin datang, saya pasti akan menyambut Anda secara langsung. Selain itu, Anda telah memberikan banyak kontribusi untuk Universitas Jinling. Tim pimpinan sekolah saat ini juga sangat mengagumi Anda, jadi mereka semua secara spontan datang untuk menyambut Anda. Saya hanya ingin menghentikan Anda. Kami tidak bisa menghentikannya." Petik 2. Qiu Yingshan mengenal Sui Zaizu dengan sangat baik. Perilaku orang ini serba bisa dan sempurna, dan dia berbicara dengan sangat baik. Dia menciptakan seperti itu pertempuran besar dan mengatakan bahwa semua orang datang untuk menyambutnya secara spontan. Dia menerima tanggung jawabnya dan memberikan pujian besar kepada Qiu Yingshan. Oleh karena itu, Qiu Yingshan tidak lagi bergumul dengan masalah ini dan hanya berkata sambil tersenyum, "Saya sudah bertahun-tahun tidak berada di sini. Saya benar-benar merasa banyak yang telah berubah sejak saya masuk sekolah. Layak menjadi ganda universitas kelas 1 di Tiongkok. Ini benar-benar dapat membuat orang merasa berbeda dari yang lain. Aura yang berbeda." Sui Zaizu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Universitas Jinling dapat menjadi universitas kelas 1 ganda, yang tidak dapat dipisahkan dari dukungan dan bantuan negara, dan juga tidak lepas dari sumbangan kemurahan hati Tuan Qiu. Di negara yang paling membutuhkan uang, di era ini, Anda memberi Universitas Jinling cukup amunisi untuk menonjol." Kata Qiu Yingshan serius, "Saya mengakui 2 poin yang baru saja Anda katakan, tetapi saya merasa Universitas Jinling dapat berkembang seperti ini, dan itu bahkan lebih tidak dapat dipisahkan dari Anda dan Anda semua."
Setelah kerja keras. Saat dia berkata, Qiu Yingshan menambahkan. Bagi saya hanyalah seorang pengusaha yang berbau tembaga. Selain menyumbangkan sejumlah uang, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dalam 10 tahun, pohon, dibutuhkan 100 tahun untuk mengolah manusia, dan pengembangan Universitas Jinling ini karena kalian semua. Sue Zaizu berkata sambil tersenyum, Tuan Qiu, Anda benar-benar menjadi semakin rendah hati. Begitu, mari kita berhenti saling memuji di sini. Mengapa saya tidak mengantar Anda ke sana? Ayo jalan-jalan dan lihatlah, dan omong-omong, saya ingin memperkenalkan kepada Anda kemajuan dan peningkatan Universitas Jinling hari ini dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah itu, dia menambahkan, nanti kami juga akan mengatur pertemuan pelaporan untuk manajemen saat ini, tim akan melaporkan kepada Anda tentang situasi kerja saat ini. Qiu Yingshan tersenyum tipis dan berkata, baiklah, mari kita lihat-lihat dulu. Kemudian, ditemani oleh pimpinan sekolah, Qiu Yingshan dan istrinya naik mobil aki jalan-jalan dan berkeliling kampus Universitas Jinling. Setelah beberapa saat, pada saat yang sama, Lin Waner membuka pintu dan keluar dari Rolls-Royce sementara tidak ada staf sekolah di sekitarnya. Pengemudi juga dengan cepat membuka pintu dan turun, diam-diam mengikuti Lin Waner. Lin Waner kembali menatapnya dan berkata dengan tenang, saya ingin berjalan sendiri, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Sopir itu buru-buru berkata, Nona Tuan meminta saya untuk melindungi Anda, sebaiknya Anda tidak berkeliaran sendirian. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Lin Waner tersenyum dan berkata, saya hanya melihat-lihat dan tidak akan pergi jauh. Bersambung.